mengatakan Allah tidak atas, akidah belakangan. Dia mengakui seluruh salaf, ayat, hadis-hadis Nabi, semua sahabat dia ngakui bahwasanya Allah di atas. Tidak ada sedikit pun dari perkataan mereka menolak Allah di atas. Dan ini yang dilakukan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Ilal Ghaffar. Dia sebutkan perkataan para ulama, para salaf, semua mengatakan Allah di atas. Tetapi saking kuatnya syubhat, meskipun Al-Qurtubi rahimahullah sudah mengakui inilah akidah salaf, dia enggak ikut. Jadi dia tersesat, syakan, jadi ragu, la mu'minan musaddiqan, tidak menjadi seorang mukmin yang membenarkan, wala jahidan mukadziban, dan juga tidak menjadi orang yang menentang dan pendusta. Bimbang. Penghuni surga melihat Allah. Bagi orang yang bertawahum, yaitu memandang, oh begini maksudnya Allah, begini bentuknya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Rasulullah hanya menyamakan cara melihat. Rasulullah SAW tidak menyamakan tentang yang terlihat. Ya Allah. Yang mengatakan Allah tidak terlihat, ini berarti menolak sifat kesempurnaan. Allah, apakah memuji dirinya tidak terlihat? Enggak. Kalau Allah tidak terlihat adalah pujiannya, apa bedanya dengan ketiadaan? Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Makanya saya dalam syarah akidah tahawiyah saya sebutkan betapa kuatnya syubhat masuk kepada sebagian ulama. Seperti dalam saya nukil dalam akidah wasitiyah tentang perkataan Al-Qurtubi, sang ahli tafsir Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah taala. Dia sebutkan dalam tafsirnya bahwasanya salaf semuanya mengatakan Allah di atas. Semua salaf tanpa terkecuali disebutkan. Adapun mengatakan Allah tidak atas, akidah belakangan. Dia mengakui seluruh salaf, ayat, hadis-hadis Nabi, semua sahabat dia ngakui bahwasanya Allah di atas. Tidak ada sedikit pun dari perkataan mereka menolak Allah di atas. Dan ini yang dilakukan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Ilal Ghaffar. Dia sebutkan perkataan para ulama, para salaf, semua mengatakan Allah di atas. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dia kumpulkan perkataan para ulama yang mengatakan Allah di atas. Tetapi saking kuatnya syubhat, meskipun Al-Qurtubi rahimahullah sudah mengakui inilah akidah salaf, dia enggak ikut. Dia sudah akui ini akidah salaf, dia enggak bisa ikut. Syubhat terlalu kuat. Dia bayangkan kalau kita bilang Allah di atas berarti begini, berarti Allah begini, akhirnya dia tolak. Akhirnya dia tolak. Dan saya sebutkan banyak pengakuan-pengakuan mereka tentang akidah salaf, namun mereka tidak bisa mengikuti. Al-Ghazali juga, ya, dalam kitabnya At-Tafriqah atau Faisal At-Tafriqah, saya lupa judulnya, tapi saya nukil dalam syarah akidah tahawiyah. Dia mengakui bahwasanya akidah Allah di atas adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia sudah mengakui hal tersebut, dia tetap tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikianlah. Ketika syubhat sudah terlalu kuat, maka dia akhirnya harus tunduk kepada syubhat, bukan tunduk kepada akidah salaf. Padahal akidah salaf sesuai dengan zahir ayat dan hadis. Makanya saya bilang, mereka tidak berani mengatakan akidah mereka akidah salaf, enggak berani. Karena kalau kita bilang mana ada salaf yang mengatakan Allah tidak di atas, enggak ada. Dan mereka sudah akui ini akidah salaf, sebenarnya mereka tidak bisa ikut karena syubhat terlalu kuat. Tapi kita lanjutkan. Kemudian At-Tahawi berkata, wala tasbutu qadamul Islam illa ala zahiri taslim. Tidak akan tegak pondasi Islam seseorang kecuali di atas punggung pasrah. Jadi kakinya enggak bisa tegak kecuali kalau punggungnya pasrah. Wal istislam, dan menerima terhadap Al-Quran dan hadis. Ya. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuhu wa lam yaqna bit taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisi tauhid. Siapa yang ingin mencari-cari ilmu yang dilarang, ya, kemudian tidak terima dengan pasrah kepada pemahamannya, tidak terima pasrah terhadap Al-Quran dan hadis, maka keinginannya dia akan terhalangi dari mencapai kemurnian tauhid. Wa safil ma'rifah, dan dia tidak akan mencapai kepada ma'rifat yang bersih. Wa sahihil iman, dan dia tidak akan mencapai iman yang benar. Ya, kalau dia selalu ikut otaknya, akalnya, tidak mau pasrah dengan Al-Quran dan Sunnah, fa yatadzabzabu bainal kufri wal iman, maka dia akan jadi ragu antara kufur dan iman. Wa tasdiq wa takdzib, antara membenarkan atau mendustakan. Karena dia, aduh ini gimana ayat, tapi saya punya syubhat, dia punya ayat Rasul bilang gini, syubhat, sehingga antara membenarkan dan menerima, selalu demikian.
wal ikrar wal inkar, terkadang menerima, terkadang menolak. Muas-muasan taihan syakan, jadilah dia muas-was, ada was-was dalam dirinya, jadilah tersesat, syakan jadi ragu, la mu'minan musaddiqan, tidak menjadi seorang mukmin yang membenarkan, wala jahidan mukadziban, dan juga tidak menjadi orang yang menentang dan pendusta. Bimbang. Mau beriman benar, pasrah. Apa yang Allah bilang ikuti, apa yang bilang Nabi bilang ikuti. Dan ini berlaku dalam seluruh baik akidah maupun ahkam fikih, baik akidah maupun hukum. Tugas kita hamba hanyalah sami'na wa ta'ala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman itu jika diserukan kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sekarang orang ayat hadis dikritiki, terkait dengan akidah dikritiki, tidak masuk akal, enggak logis, terus ya maksudnya begini, repot. Kemudian juga hukum syariah, maksudnya gini, dikritiki hukum syariah. Ya, saya sampai dengar ada seorang, subhanallah, dia mentelaah buku-buku fikih. Dia tahu 4 mazhab mengatakan musik haram, dia tahu. Mazhab Syafi'i haram, dia bilang, oh itu mungkin maksudnya begini, putar-putar sudah 4 mazhab, dia sudah bilang tahu itu haram, hadisnya ada, dalilnya ada, semua ulama ijma ulama haram. Tapi dia berusaha mentawil, maksudnya ulama itu begini, muter-muter. Akhirnya muncul sekarang Al-Quran pakai musik. Subhanallah. Ya kalau bilang halal boleh aja dong. Boleh aja. Al-Quran pakai musik, ngaji pakai musik rock and roll, musik rap, ya, musik metal. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya tidak akan kokoh kecuali kita tunduk. Allah bilang begini ya kita ikuti, Nabi bilang begini ya kita ikuti. Tidak usah kita masuk dengan akal kita, karena akal kita ini ranahnya terbatas, kemampuannya terbatas. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wala yasihul imanu birru'ya li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Tidak sah iman seseorang terhadap ru'yah, yaitu penghuni surga melihat Allah, bagi orang yang bertawahum, yaitu memandang, oh begini maksudnya Allah, begini bentuknya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Rasulullah hanya menyamakan cara melihat. Rasulullah SAW tidak menyamakan tentang yang terlihat. Ya sudah. Pokoknya melihat Allah pada hari kiamat kelak. Au ta'awwala bifahmin, dan juga sebaliknya jangan mentakwil. Oh maksudnya bukan melihat, maksudnya adalah bukan melihat Allah tapi melihat kenikmatan surga yang lain, atau maksudnya adalah menunggu kenikmatan surga, dan macam-macam. Atau maksudnya melihat Allah artinya bertambah ilmu, bukan melihat langsung, ya. Idz kana ta'wilu ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena tafsir yang benar tentang ru'yah dan semua tafsir segala makna yang terkait dengan rububiyah Allah, caranya dengan meninggalkan takwil yang batil. Ya udah terima aja. Takwil batil tinggalkan. Waluzumi taslim, dengan pasrah atau berkomitmen dengan taslim, itu menerima. Wa alaihi dinul muslimin, dan inilah agama kaum muslimin. Wa man lam yatawaqqan nafya wa tashbih zalla. Siapa yang tidak menghindarkan dari penafian dan tidak menjaga diri dari tasbih, dia nafi seperti Mu'tazilah atau tasbih seperti Musyabbiha, zalla, maka dia akan tergelincir, walam yusbit tanzih, dan dia tidak akan bisa mensucikan Allah, tidak bisa mensucikan Allah. Ya, mengatakan Allah tidak terlihat, ini berarti menolak sifat kesempurnaan. Allah, apakah memuji dirinya tidak terlihat? Enggak. Kalau Allah tidak terlihat adalah pujiannya, apa bedanya dengan ketiadaan, tidak terlihat? Allah tidak terpuji dengan tidak terlihat. Allah tidak dipuji dengan tidak terlihat, tapi Allah dipuji, Allah dilihat tapi tidak bisa diliputi. Kemudian fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sungguhnya Rabb kita yang maha tinggi disifati dengan sifat-sifat keesaan. Man'utun bi nu'util fardaniyah, sama diberi sifat dengan sifat-sifat keesaan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak ada dalam sifat Allah salah satu makna dari makna manusia, enggak ada. Jadi enggak ada tasbih antara sifat Allah dengan sifat makhluk.